Arsenal sudah melawan hampir semua tim Big Six. Sekarang saatnya benar-benar tancap gas. Jangan sampai udah di posisi depan tapi malah jalan santai, sampai yang lain malah nyalip sambil ngopi. Arsenal harus balas berbagai poin setelah bermain imbang 1-1 melawan Manchester City dalam lanjutan Liga Inggris. Meski gagal meraih kemenangan, gelandang andalan Declan Rice menilai performa timnya tetap berada di jalur positif, terutama jika melihat padatnya jadwal dan lawan berat yang mereka hadapi sejak awal musim. Rice menyoroti bahwa Arsenal telah melewati rangkaian laga sulit, termasuk melawan 3 dari 6 tim besar dalam waktu singkat. Mereka sukses mencuri kemenangan 1-0 di kandang Manchester United, kalah tipis 0-1 dari Liverpool di Anfield, dan terbaru menahan imbang Manchester City. Saya pikir bisa dibilang kami punya start yang lebih berat daripada tim manapun di Liga. Kami sudah melawan tim-tim terbaik. Minggu depan melawan Newcastle United, lalu West Ham, jadwal tidak jadi lebih mudah. Tapi sejauh ini start kami solid, meski kekalahan dari Liverpool sangat menyakitkan, ujar Declan Rice. Lebih lanjut, Rice menyoroti pentingnya menjaga sikap positif dan menjalin kerjasama yang solid di antara seluruh elemen klub untuk mempertahankan momentum yang telah dibangun. Di sisi lain, dalam pertandingan melawan Manchester City, Arsenal sempat berada dalam situasi sulit dan terancam pulang tanpa poin. Namun, gol penyama kedudukan yang dicetak Gabriel Martinelli di menit-menit akhir berhasil menyelamatkan tim dari kekalahan. Rice menganggap 1 poin dari laga tersebut tetap memiliki nilai penting. Ia mengatakan bahwa jika Arsenal kalah dalam pertandingan itu, dampaknya akan sangat besar bagi tim. Oleh karena itu, menurutnya meraih 1 poin tetap merupakan hasil yang berarti. Karena tambahan 1 poin itu menempatkan The Gunners kini mengemban 10 poin yang masih di peringkat kedua klasemen Liga Inggris. Jarak Arsenal dengan Liverpool pun terpaut 5 poin usai The Reds sebelumnya masih sempurna dengan mengalahkan Everton. Tottenham Hotspur dan Bournemouth saat ini menempati posisi ketiga dan keempat klasemen. Keduanya memiliki jumlah poin yang sama dengan Arsenal, hanya kalah selisih gol. Di posisi kelima ada Crystal Palace dengan 9 poin, diikuti oleh Chelsea di posisi ke-6 dengan 8 poin. Chelsea unggul selisih gol dari Sunderland dan Fulham yang memiliki jumlah poin sama di bawahnya. Hasil imbang membuat Manchester City tertahan di peringkat ke-9 dengan 7 poin. Poin ini sama dengan yang dimiliki oleh Everton, Manchester United, dan Leeds United yang masing-masing berada di posisi 10 hingga 12. Melihat ketatnya persaingan dan posisi klasemen yang masih sangat terbuka, Declan Rice menyadari bahwa setiap poin sangat krusial bagi Arsenal dalam upaya merebut gelar juara. Ia menyebutkan bahwa pertandingan melawan Newcastle dan West Ham ke depan akan menjadi tantangan besar berikutnya. Meski Arsenal belum berada di puncak klasemen, Rice tetap optimis timnya bisa terus menekan Liverpool dan menjaga peluang menjadi juara. Setelah hampir semua Big Six menjalani laganya, sekarang saatnya Arsenal tancap gas untuk mengejar posisi puncak. Di sisi lain, meski Gyökeres belum tampil maksimal, penggemar lebih menyoroti taktik Arteta yang dianggap belum mendukung pemain. Seperti mana diketahui, dalam laga kemarin sorotan supporter Arsenal justru tertuju pada Mikel Arteta, bukan Victor Gyökeres yang tampil mengecewakan. Meski didatangkan dari Sporting Lisbon dengan harga 63,5 juta pound sterling, Gyökeres gagal memberi dampak berarti tanpa satu pun tembakan, hanya 24 sentuhan dan 13 operan sukses sepanjang 90 menit. Gol telat Gabriel Martinelli menyelamatkan Arsenal dari kekalahan, namun performa Gyökeres tetap menjadi perhatian. Meski telah mencetak 3 gol dari 6 laga awal, fans menilai sistem permainan Arteta lah yang membatasi kontribusinya. Formasi 4-3-3 yang terlalu hati-hati membuat Gyökeres sering terisolasi di lini depan. Ia bahkan kerap turun jauh ke tengah untuk menjemput bola, bukan menunggu umpan matang di kotak penalti seperti saat di Sporting, di mana ia mencetak 97 gol dalam 2 musim. Banyak supporter pun percaya masalah utamanya bukan pada kualitas sang striker, melainkan pada taktik yang diterapkan Arteta. Di jagat maya, kritik keras pun menyerbu sang manajer. Seorang supporter menuliskan, "Saya muak melihat Gyökeres terus dipaksa main dengan punggung ke gawang. Kalau beli penyerang tajam, seharusnya taktik dibangun untuk mendukungnya," ujarnya. Pendapat serupa juga muncul. Arteta tidak tahu bagaimana memaksimalkan striker. Lebih baik kembalikan saja Gyökeres ke Sporting. Tak sedikit pula yang menyindir, untuk apa mendatangkan nomor 9 murni jika tetap ingin bermain bertahan? Ujar netizen lain.
Menanggapi kritik terhadap Victor Gyökeres, Mikel Arteta membela sang striker dengan menyebut bahwa Gyökeres telah bekerja keras dan hanya kurang beruntung. Ia menilai ada beberapa peluang yang hampir berubah gol, namun sentuhan akhirnya belum maksimal. Arteta juga menegaskan bahwa melawan tim sekelas Manchester City, peluang memang sangat terbatas. Kini, perdebatan semakin hangat. Apakah Arsenal harus mengubah pendekatan taktik agar Gyökeres bisa tampil optimal, atau justru sang penyerang yang perlu menyesuaikan diri dengan filosofi Arteta? Meski penggemar Arsenal tidak menyalahkan Gyökeres dan justru menyeroti Arteta, di sisi lain The Gunners mulai menemukan senjata baru selain set piece lewat penampilan apik dua pemain mereka. Arsenal kini mulai menunjukkan variasi strategi serangan baru di luar kekuatan bola mati yang selama ini menjadi andalan. Hal ini terlihat saat Mikel Arteta melakukan pergantian pemain di awal babak kedua dengan memasukkan Bukayo Saka dan Eberechi Eze. Kehadiran keduanya langsung mengubah arah permainan, meskipun Manchester City tetap mengancam lewat peluang Erling Haaland yang berhasil digagalkan oleh David Raya. Puncak perubahan terjadi di menit-menit akhir. Eze yang tampil kreatif sejak masuk lapangan mengirimkan umpan terobosan cerdas kepada Gabriel Martinelli. Penyerang asal Brazil itu dengan tenang menaklukkan gawang Ligi Donnarumma dan menyamakan kedudukan. Gol tersebut disambut gemuruh Emirates Stadium dan memastikan Arsenal pulang dengan 1 poin penting. Hasil ini membuat Arsenal tetap berada dalam persaingan meski masih tertinggal 5 poin dari Liverpool di puncak klasemen. Selain Eze, nama lain yang mulai mencuri perhatian sebagai senjata baru Arsenal adalah Leandro Trossard. Dalam laga sebelumnya melawan Athletic Bilbao, ia berhasil mencetak 1 gol dan membantu tim meraih kemenangan 2-0. Performa gemilang juga ditunjukkan oleh Gabriel Martinelli. Masuk sebagai pemain pengganti Eze, Martinelli langsung memberi dampak besar. Ia menerima bola lambung di dekat garis tengah, melakukan sprint ke kotak penalti Bilbao, lalu menyelesaikannya dengan tembakan akurat ke gawang. Dengan Eze yang tampil sebagai playmaker kreatif, serta kehadiran Trossard dan Martinelli yang eksplosif dari bangku cadangan, Arsenal kini memiliki banyak opsi serangan yang bisa menjadi pembeda, bahkan di luar skema bola mati yang biasa mereka andalkan. Eze pun mulai dilihat sebagai sosok yang bisa menjadi penerus Martin Odegaard dalam mengatur alur permainan tim.